Akhirnya nanti di Kulkas Express salah satu juga langkah kita untuk menyesuaikan edukasinya adalah mengenai tarif ya. Mengenai tarif, kita sesuaikan. Kulkas Express nanti memang sudah kita buka bahwa salah satu strategi pertama di aplikasi Kulkas Express milik Kulkas itu adalah tarifnya disetel. Artinya ada tawar menawar di situ. Ada budaya atau kebiasaan angka yang biasa disepakati. Kata orang sini umumnya piro lah. Kulkas itu mau mengakomodir umumnya piro lewat aplikasi. Jadi nanti insya Allah mungkin teknisnya nanti akan kita lihat setelah launching di dalam aplikasi. Tapi paling tidak nanti Kulkas akan menyediakan media untuk wani piro. Nek 2.000 mangkat. Kata kurir, ojo 2.000 lah, tambahin 3.000. Des, deal wes mangkat lah. Aplikasi Kulkas, insya Allah kelebihannya salah satunya itu. Oke, selamat siang Abah Ari dan Mbak Putri Diska, nama panggungnya ya. Nama panggung. Abah Ari, kayaknya kita ketemu sejak 2-3 tahun yang lalu kayaknya loh. Iya. Kayaknya loh. Lebih kayaknya. Aku ketemu Ruli itu pertama kali waktu DS Cupcake masih buka stand di lapangan. Oh iya, dulu waktu lapangan Kalirjo itu masih ada stand-stand itu. Tahun berapa itu? Itu karena temen kerja di situ. Ya, temen kerja itu. Karena berhubung cewek jadi suka main aja karena yang kerja cewek. Tapi sayangnya udah tutup jadi nggak ada tempat nongkrong yang ada ceweknya lagi nih, Mbak. Nggak mau buka lagi, Mbak. Jadi kalau ngitung sejak kapan ketemu, ngingetnya dari situ mungkin lebih dari 4-5 tahun itu kita udah ketemu ya. Iya. Dan sampai sekarang masih intens komunikasi. Dan Abah Ari ini perlu diketahui dulunya adalah seorang fotografer juga sebenarnya. Sebenarnya kita ini pendatang di Kalirjo. 2013 kita masuk sini, terus pertama kali profesi yang bikin saya kenal sama teman-teman, sama tetangga, sama berbagai lapisan teman-teman di Kalirjo itu dari fotografi, Bang. Dari fotografi. Awal fotografi masuk dengan manunggal kayaknya waktu dulu itu. Pertama gandengnya pertama kali ya kayaknya ke manunggal. Dan kalau saya ketemu Mbak Putri ini memang ketemu ya seorang yang bikin kue aja gitu. Iya. Jadi fotografer dan tukang kue. Iya. Dan ternyata begitu kilas balik sampai dengan hari ini berjalan loh, ini bukan orang sembarangan ini dua orang ini. Dan seorang penggiat media sosial sampai hari ini mau ada action yang luar biasa kayaknya hari besok. Tapi kembali lagi sebelum masuk latar belakang dulu, Abah itu kan seorang fotografer. Kalau Mbak Putri itu sendiri dulu memang kayaknya saya ngeliat postingan kemarin ini. Wah, pernah ngajar di sekolah internasional juga kayaknya. Itu zaman dulu banget sebelum hijrah ke Kalirjo. Jadi memang saya ini backgroundnya kuliahnya sastra Prancis. Terus selesai kuliah itu sempat bergabung di beberapa institusi keuangan, di bank, di lembaga pembiayaan. Terus juga sempat ngajar malah yang pertama itu dulu di Australian School itu. Terus kesini mikir kerja nggak ada habisnya. Akhirnya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga aja. Tapi kok bisa terus bikin kue itu? Itu kalau itu terdesak oleh situasi. Kenapa aku bilang terdesak situasi? Karena begitu kita hijrah ke Kalirjo, dulu di Jakarta ini aku sama Abah tukang jajan. Jadi ini salah satu juga sama motifnya jadi tukang kue dan motifnya untuk ngebentuk grup ini nanti Kulkas yang akan kita bahas itu sebenarnya motifnya sama. Kita terdesak sama situasi. Anakku ini dulu yang pertama terutama si Dias itu, dia nggak makan nasi, nggak suka makan nasi. Karena dia terbiasa ngemil, makannya roti pokoknya jarang. Kita bisa dalam 3 hari tuh makan nasi cuma sekali bisa gitu. Nah begitu pindah ke Kalirjo kok adanya cuma pecel sama soto gitu kan. Bagaimana ini mau nyari yang lain-lain nggak ada. Akhirnya ya itu tadi karena terdesak sama situasi
bikin lah Bu, kata Abah, masa nggak bisa bikin sendiri gitu kue-kue itu. Ya akhirnya udah, bikin sendiri. Banyak yang suka, akhirnya dijual. Disaranin, coba Mbak Putri titipin ke waktu itu tempatnya si Mas Faiz kalau tahu. Iya. Nah itu nitip di situ, dari mulai nitip di situ pacitan-pacitan yang biasa kita makan di rumah bergerak ke kue ulang tahun. Baru akhirnya Mbak Putri berani nggak bikin kue ulang tahun? Enggak pernah sih belum pernah bikin kue ulang tahun gitu kan. Orang bikin ini aja di sini, cobalah masa nggak bisa. Coba ternyata gitu doang bikin kue ulang tahun. Segampang itu. Nah, karena masuknya akhirnya terdesak oleh itu masuk ke dunia kuliner secara tidak langsung, akhirnya menjadi seorang juga untuk menggiatkan kuliner juga di Kalirejo sampai terbentuk. Nah, ini perlu dipahami, terbentuk sampai grup di media sosial namanya Kulkas Kalirejo. Kuliner Kalirejo dan sekitarnya. Nah, singkatannya namanya Kulkas. Kuliner Kalirejo dan sekitarnya. Latar belakangnya dulu itu bagaimana? Karena itu tadi latar belakangnya. sama dengan apa namanya, karena kita mau cari apa-apa susah. Kok ya keluar juga kan, kita nggak bisa setiap saat keluar gitu kan. Nggak ada apa ya wadah grup atau apa gitu yang di media sosial ini yang bisa kita lihat kalau mau nyari apa gitu. Pernah ada sih sempat lihat-lihat ada beberapa grup. Ini grup kuliner tapi kok isinya orang jualan HP. Isinya orang jualan motor masih ada, bahkan ada dedak segala macam masuk ke situ. Jadi grup akhirnya bukan jadi referensi gitu grup itu gitu. Nah, dari situlah kita coba bikinlah grup kuliner yang memang benar-benar bisa menjadi referensi dan isinya memang ya benar-benar kuliner. Kalau nggak salah waktu itu belum ada grup kuliner yang fokus kalau nggak salah di sini. Ya itu tadi sih. Masih banyak campur-campur begitu. Itu kebanyakan grup itu dibuat kemudian ditinggalkan jalan sendiri gitu. Yang membedakan Kulkas dengan grup lain adalah itu. Adminnya benar-benar maintain grupnya, makan sampai banyak itu terkenal lah omongan bahwa admin Kulkas ini ribet, admin Kulkas ini cerewet. Ya. Tapi kan ada tujuan sendiri untuk membranding bahwa ini tujuannya adalah membranding bahwa grup ini tujuannya untuk khusus kuliner. Sampai saya lihat itu nggak cuma orang Kalirejo saja, orang-orang Mangurejo jual di situ, teman-teman semua jual di situ. Namanya kita namakan sekitarnya. Kalau sekitar kan relatif, mau sampai Kalianda juga masih sekitar. Iya masih sekitar. Bener. Sampai akhirnya kalau saya ngelihat itu bahkan penjualan itu luar biasa di grup itu. Saya juga pernah pesen itu Mbak di grup Kulkas itu. Pesen ayam geprek saya itu. Ya gara-gara Kulkas. Terdesak nggak ada motor, akhirnya carilah di grup. Waktu itu belum tahu Kulkas. Cuma tanya ada nggak grup kuliner sama temen cewek. Tahu sendiri cewek. Ada Kulkas, ya udah cari nemu penjualnya. Belilah di situ. Masih di komentar belinya. Kirim ke sini. Terbantu. Akhirnya memang benar-benar dunia hari ini kita memang harus benar-benar melek digital. Kalau kita nggak sadar bahwa dunia ini digital, kita ketinggalan juga. Maka luar biasa kalau ada grup Kulkas. Alhamdulillah. Jadi memang mungkin yang perlu dicatat di awal pendirinya grup Kulkas bisa dibilang personal ya, kami sebetulnya suami istri ini kan. Nah itu nggak ada niat untuk bikin ini besar dan melibatkan semua. Tujuan ke sana di awalnya nggak ada. Tujuan awalnya cuman pengen tahu makanan di Kalirejo lewat jendela grup itu. Cuma itu aja. Nah, terus berkembang dengan sendirinya seperti yang udah barusan kita bahas. Kok rasanya ini perlu di-maintain sehingga ini bukan lagi grup yang cuma sekedar timbul tenggelam gitu. Ini bagus. Pergerakannya kita pantau, banyak orang-orang yang merasakan manfaat di situ. Jadi ada rasa tanggung jawab moral dari kami personal tentunya, yang kita dulu berdua saat ini kalau diurusin kayaknya makin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Tidak ada orientasi komersil. Kita urus aja dulu yuk. Setelah itu berkembang, orang semuanya pada ngelihat sampai Mbak Putri itu dijulukin ratunya kuliner. karena jadi ya itu dengan sendirinya kami baca ya, dan orang juga omongan itu dari para teman-teman yang pedagang yang kita datengin. Kembali lagi feedback di awal tadi ceritain bahwa kita jarang makan nasi, itu juga yang melatar belakangi kita ini sering jajan tiap hari.
Akhirnya kita kenal sama kuliner-kuliner yang ada di Kalirejo satu persatu. Sampai akhirnya mereka, oh ini tuh adminnya, pantas tukang jajan kami nggak mesti mahal, yang penting memang karena kebiasaan dulu nggak pernah masak. Dua-duanya kami berlatar belakang orang kantor, yang kalau makan siang keluar terus beres, jadi nggak tahu kegiatan dapur karena sibuknya kantor. Akhirnya kebawa ke sini udah nggak ngantor, tapi biasanya pengen keluar aja gitu. Sudah melekat jiwa kantornya. Nah, sekarang udah mulai pudar lah ya. Nah terus seiring banyak orang merespon itu, banyak orang katakanlah mengakui manfaatnya, kami akhirnya butuh kawan di dalam. Makanya kami libatkan beberapa admin tambahan, khusus orang Kalirejo, dan kami memilih siapa orang yang bisa benar-benar ikut memantau itu konsisten, dan siapa orang yang sejalan pikir dengan dan punya peran. Dia juga dikenal sebagai tokoh gitu. Jadi ada 2 orang di luar kami yang kami libatkan buat memaintain itu bareng-bareng supaya untuk menjaga manfaatnya terus-terusan berkesinambungan. Tapi tidak semua kawan-kawan yang punya kuliner ini dia bisa main Facebook. Nah, untuk mengatasi sampai akhirnya dikenal itu gimana itu perjuangannya itu? Apa awal dibuat? Pastikan nggak semuanya tahu dulu itu. Kita juga nggak ngerti ya, Bah ya, kulkas bisa berkembang nggak direncanakan, nggak ada istilahnya kalau branding atau terus ada strategi marketing khusus gitu, enggak. Cuman kalau aku ngerasanya, kenapa kulkas bisa berkembang sampai sebesar ini, bahkan orang-orang yang tadinya nggak punya Facebook karena kepengen, akhirnya jadi ya udahlah belajar Facebook biar bisa masukin ke kulkas gitu dagangannya. Kepengen ngerti isinya kulkasnya apa sih? Itu sih lebih karena tadi kita maintain grup itu dengan baik. Iya, gitu. Selain itu juga hari ini orang-orang juga sadar, waktu bazar kemarin ini kan ada pedagang mbah itu mainan HP, tak lihat posting di grup kulkas. Serius mbah itu. Mbah, ngerti HP mbah? Ya ngerti. Posting nang grup, jual beli di grup. Oh iya, lah siki piye Mas yo nek ora kaya ngono, dhewe yo ketinggalan. Oh itu jadi sebuah kebutuhan. Ya, alhamdulillah itu memang target kita memang begitu. Jadi orang-orang yang tidak punya toko, orang-orang yang nggak punya lapak. Kalau kata abah sering ngomong, mbah-mbah punya singkong di belakang, tinggal foto udah bisa jualan. Iya, hari ini dampaknya luar biasa media. Dan ketika mbah-mbah itu ketemu kita, bahkan nggak sengaja bersenggolan di postingan grup, Mbah, kita punya aturan di situ bahwa untuk bahan-bahan mentah di hari-hari apa gitu. Karena kita fokusnya di makanan matang namanya kuliner. Ada mbah-mbah yang kita senggol, Mbah, dodolan singkong yang mentahnya harinya khusus Mbah ini sama ini, hari Senin, Kamis dan Sabtu, hari pasarannya Kalirejo. Oh ya, amin, aku orang ngerti jere. Tapi kalau yang matang iso ya? Iya. Jadi Mbah kalau bisa dibikin keripik, dibungkusin 5.000-an sebungkus dol. Oh yo, lagi dicapai enak ya. Iya Mbak, artinya nggak sengaja komunikasi kita terjadi di situ, malah mengangkat dia untuk berkreasi. Ekonomi kreatif kan nggak secara langsung dari atas harus ke bawah. Dan alhamdulillah kita merasakan peran kulkas udah ke situ secara nggak langsung. Iya, memang luar biasa peran kulkas ini. Kawan-kawan anak Alikmen yang baru lulus kemarin, dia mungkin belum punya pekerjaan. Akhirnya dia putar otak gimana caranya. Saya lihat kemarin posting di grup kulkas. Terinspirasi ya. Bikinlah gitu. Makanya kalau branding kulkas ini sudah naiknya luar biasa, tambah lagi besok kegiatan, brandingnya tambah matang lagi. Amin. Ini kayaknya nggak salah strategi guys kulkas ini kan. Jadi sebetulnya strategi, kalau dibilang strategi seolah-olah sudah program dari awal. Ini enggak strategi yang diprogram dari awal. Kita benar-benar murni mendirikan ini untuk iseng-iseng aja berangkatnya. Dan ternyata ini bermanfaat. Kemudian kita berkembang jadi harus merasa ada tanggung jawab untuk merawat. Dan alhamdulillah akhirnya dengan sendirinya harus ada strategi nih untuk merawat ini gitu. Karena banyak orang yang sangat minat, kemudian perkembangan zaman yang luar biasa. Akhirnya muncullah ide baru. Apa ini besok ide baru yang mau launching segera ini? Sebenarnya ini yang ide barunya itu nanti adalah susulan ya. Kita ngomongin yang besok acara dulu ini kayaknya. Buka kulkas ini. Iya, buka kulkas. Buka kulkas ini sebenarnya awalnya idenya bukan ide sih. Inisiatif dari teman-teman yang banyak sekali di kulkas itu minta pengen sekali-sekali loh ini segini banyak member nggak pernah ketemu gitu kan.
adminnya yang mana sih ini, yang galak banget ini orangnya kayak apa sih gitu kan, biar ketemu gitu. Nah dari situ banyak, ayo mbak kita bikin acara kumpulan bazar dan lain sebagainya. Sebenarnya waktu itu kita sudah hampir laksanakan di tahun 2020 ya bang, sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kita sudah sempat bentuk panitia, saya undang di grup, siapa yang mau bergabung jadi panitia, ayo kita mau bikin acara bazar gitu, kita realisasikan nih keinginan itu. Tapi ternyata terbentur, nggak bisa, udah setengah jalan, nggak bisa jalan, akhirnya ke pending lah sampai sekarang. Kebetulan Kulkas mau ulang tahun yang ketiga tanggal 24 itu. Tanggal 24 itu dan kemudian mengadakan kegiatan bazar itu, akhirnya kita wujudkan makanan. Bazar kuliner. Jadi sebenarnya tujuan kita selain silaturahmi, kita mau tunjukin nih sudah seberagam apa sih kuliner di Kalirejo. Yang dulu waktu pertama kali kita kesini itu saya bilang kemana-mana keluar liatnya pecel, keluar liatnya terus pizza bisa nggak ya ada di Kalirejo. Ada komentar bahwa ya mana laku pizza di Kalirejo, orang lebih milih pecel gitu kan, 5.000 dapat banyak. Ini coba buktiin gitu kan, kalau memang nanti sudah muncul saingan pasti akan ini kan. Ternyata terbukti juga akhirnya bisa. Nah kita mau tunjukin tuh sudah seberagam apa, sudah semodern apa. Bayangin loh, takoyaki sudah ada di Kalirejo. Bahkan kemarin itu ada barbecue di rumah. Udah nyobain belum? Saya baru denger itu. Ada itu sekarang. Jadi ada jasa menyewakan dagingnya, nggak kaleng-kaleng yang dia sajikan. Sampai ada daging wagyu itu, ada daging yang itu kalau makan di mall paling enggak kita mesti budget medium ya. Budget medium ke atas. Jajanan anak-anak nggak cukup duit, ternyata di Kalirejo ada. 500.000 di Kalirejo ada dengan harga yang terjangkau. Harga terjangkau. Dianterin ke rumah lagi. Ya kan, lu bisa barbekyuan di rumah. Kompornya. Ada sekarang. Saya baru dengar itu. Boleh itu boleh. Coba lihat-lihat. Makanya rajin-rajin mantengin kulkas gitu kan. Dan itu ini ya, profilnya kalau nggak salah anak Kaliwungu yang sekolahnya di luar, tapi balik lagi ke sini. Bawa ide itu. Dan dia awalnya merasa pesimis, tapi kita bilang bahwa kita punya kulkas ekspos di situ. Insya Allah admin kalau memang ini suatu kreasi yang baru dan kreatif keren, kita akan coba bantu. Kami admin yang pertama jajan. Bukan cuma punya kami bantu dia. Jadi medianya Kulkas itu bukan cuma di Facebook yang jual beli. Kulkas juga punya Instagram. Nah Instagramnya Kulkas itu khusus mereview makanan-makanan yang kira-kira unik gitu. Nah, jadi ada 2 lah, kita gandeng lah gitu. Di sini jualannya di sini. Kalau mau reviewnya di Instagram. Nah, tapi Instagramnya belum terlalu belum terlalu ini ya. Kalau melihat dampaknya memang luar biasa. Murid saya itu istirahat kadang-kadang saya itu memang kalau kantin sekolah udah kalah sekarang ya. Beneran asli, kadang-kadang saya kasihan loh. Saya sampai nasihatin, "Dok, tuku nih kantin ge lo." Sampai ya saya kan sebagai unik kasihan juga sama kantin. Jadi dia nunggu di depan ruangan saya ini. Kan ruangan saya adem kebetulan kan. Jadi anak-anak itu betah kalau di ruangan saya. Nongkrong di situ, nungguin delif. Dan makanannya kadang-kadang aneh. Yang seblak mercon lah yang kadang-kadang anak, apalagi cewek sekolah pesen pizza anak sekolah nunggu di sini. Ini lain di kota kan, jadi istirahat makan pizza coba. Nah untuk melihat situasi itu ada 2 ya, yang persepsi yang bisa kita lihat. Satu, kita bermanfaat tanpa batas buat sekolah. Kedua, mungkin itu secara negatif membuat efek buruk buat kantin. Tapi gini, kita kalau boleh berkesempatan memberikan alasan, itu nggak dalam perspektif buruk selalu buat kantin. Itu justru bisa mengangkat kantin untuk berkreasi lebih, untuk mengangkat kualitasnya, biar mengakomodir apa sih kebutuhan anak-anak sekolah yang dimau, kenapa mesti delivery, pakai ongkos kirim, segala macam, nunggu lama. Kalau gue bisa bikin di dalam kantin, kenapa nggak gue bikin? Itu kan menstimulasi. Nah, mudah-mudahan harapannya sih kita sebagai admin akan bisa diterima selalu dalam respon positif. Gitu. Dan itu bukan cuman artinya memang dari awal juga salah satu gambar kita ngegambarin bahwa kenapa kita bikin grup ini selain supaya muncul
macam-macam variasi supaya juga muncul persaingan. Iya. Orang berlomba-lomba. Sekarang terpampang loh semua, ya kan? Iya, bener. Kalau dulu jualan offline kita nggak ini, kalau sekarang semua terpampang. Oh, saingan gue udah bisa bikin begini, masa saya nggak bisa, gitu kan? Akhirnya semua berlomba-lomba untuk jadi lebih gitu. Untuk berkreasi dan sebagainya. Dari itu memang sisi kualitas semuanya ya itulah. Balik lagi ke kegiatan bazar ya. Saya ngeliat teman-teman semua, lagi-lagi cewek nih, kalau saya diajakin cewek itu kayaknya nggak punya temen cowok ya. Ya karena yang suka kuliner kan cewek. Iya benar. Kadang-kadang kita harus bahagia juga karena cewek. Ngajakin kulineran itu diperiksakan setiap hari Minggu tuh, ngerumput. Jam 5 cewek sebelum sama berangkat. kan, yang cewek yang ngajak ke Pringsewu, cewek yang ngajak ini lain Oh, lain lagi. Oh, Emang luar biasa Pak Rudila. Apalagi kadang-kadang murid anak-anak pramuka kan terlalu aktif ya. Ayo kita sih ngerumput bareng-bareng. Males lah namanya udah ini. Asik. Banyak loh orang Kalirjo itu yang rumput di Kalirjo, yang di Pringsewu, ngerumput di Pringsewu termasuk sampai kami para adminnya. Kita sudah 3 Udah kali. benchmark duluan. ya. Ya memang banyak banget jenis-jenis kuliner di sana. Nggak Dan- bosen. Dan kami salut sama para admin yang mengadakan itu di kayaknya bisa dibilang Pringsewu pelopor ya, termasuk pelopor. Dia idenya, pencetusnya. Terus ada di Metro. Namanya Pasar Payumi kalau nggak salah, itu juga sejenis itu. Bahkan di Gisting udah ada, kita lupa namanya. Kami itu berinteraksi juga sama para admin kuliner di sana. Sampai admin kuliner di sana monggo saja mau menjiplak produk kita. Nah akhirnya di situ juga ada peran bahwa ide-idenya kuliner admin di area sana bikin coba diterapkan. itu. Kita bisa terapkan di kita. Karena memang Kenapa sebenarnya gini mereka nih. punya kita enggak gitu. Iya. Jadi ini nih yang tahu mengenai grup food di Pringsewu, yang kepengen bahwa itu diadakan banyak. Saya setiap ketemu orang hampir semua sama kayak Ruli ngomongnya. Mbak Put, di Pringsewu ada grup food Kalirjo dong. Kesana lagi Mbak Put, di sini ada. Hampir semua orang sudah tahu itu, dan semua orang kepingin ada itu di sini. Masalahnya siapa yang mau merealisasikan? Dulu pernah ada di salah satu kampung, Ya, itu, ya. di salah satu kampung tidak perlu disebutkan. Iya. Tapi karena lagi-lagi kalau yang ngelola kampung biasanya nggak maksimal. Nah Yang itu tadi sudah-sudah. makanya saya bilang semua punya ide, semua kepengen, Iya. tapi nggak ada yang mau merealisasikan. Sekalinya direalisasikan juga kurang optimal gitu. Mungkin strategi-strategi brandingnya, branding kegiatan, branding sebagainya masih kurang, dan saya lihat juga kurang strategis tempat itu. Dari dulu juga kenapa nggak, itu pertimbangan sangat penting tuh. Dari dulu tempat itu memang buat apa saja kurang kan gitu. Buat apa aja kurang. Memang banyak faktor ya untuk bisa goal acara ini. Goal acara ini kan artinya enggak cuma di silaturahmi dan mengekspos apa itu profilnya grup, tapi juga antusiasnya masyarakat, para peserta itu harus dapat. Nah, benar. kami para admin mikir berat untuk itu. Akhirnya kami juga mau tidak mau melibatkan instansi untuk membantu mensupport kita. Iya, harus. Nah, itu akhirnya alhamdulillah kita insya Allah dapat tempat yang pas. Iya. Itu di depan kantor, di senternya Kalirjo, bisa dibilang lapangan umum itu adalah alun-alunnya. Dan kami punya media yang sudah terlanjur bisa kita pakai untuk mengekspos ini, apa istilahnya, mengiklankan semua potensi-potensinya. Nah, Ditambah mungkin itu lagi, juga yang mendukung ini ditambah lagi kelihatan. memang dukungan tadi dari kita mendapatkan dukungan dari kabupaten sampai jadi bisa lebih gaung lagi gitu. Makanya mau brandingnya ini saya lihat memang strateginya sudah sesuai. Mudah-mudahan, tapi ini belum. Dan Belum selesai nih, Belum masih finish, belum finish, kita belum bisa simpulkan. Belum bisa Dan besok tanggal disimpulkan. 23 24 jangan lupa ada kegiatan bazar makanan di lapangan umum Kalirjo, depan kantor kecamatan ya. Di sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Tepatnya di sepanjang jalan karena lapangan akan dipakai untuk kegiatan pendukungnya senam. Ya, sepanjang jalan nanti ada kegiatan bazar kuliner. Jadi kalau mau kuliner macam-macam kuliner tanggal 23 24. Dan akan launching benar ya 23 24? Ya 23 siang sampai malam, 24 pagi sampai siang. Jadi Tanggal 23 jam 2 itu pembukaan oleh Bapak Camat sampai malam Minggu. ya. Tanggal 24 pagi jam 7 sampai ditutup nanti habis
zuhur. Oke, saya umumkan ke teman-teman sama murid-murid juga ini yang hobi-hobi kuliner. Yes. Harus. Anak-anak ini SMA macam-macam kulinernya. Kadang-kadang nyeleneh itu tadi lah. Dan sepertinya besok ini di tanggal itu akan launching kalau tidak salah ya, Kulkas Express. Aplikasi Kulkas Express. Betul. Apa itu? Jadi mungkin saya yang buka masalah ini. Jadi kulkas dengan sendirinya berjalan juga kita ngasih semacam media untuk monggo kalau ada yang teman-teman punya kreasi UMKM apapun jenisnya, selama masih bisa bersenggolan artinya aktivitasnya dengan komunitas kuliner, mau numpang grup itu untuk promosi, kita buka. Jadi sebelum ada ini sudah ada dulu produk lokal dari anak-anak Poncok kalau nggak salah bikin yang namanya Mangkat Jack. Kulonuan sama admin Kulkas. Aplikasi ojek online. Dia kulonuan sama admin, kenalan, silaturahmi sama kita buka pintu, ada apa? Boleh numpang grup Kulkas untuk memasarkan ojol kita, sangat boleh. Kita buka pintu. Masuk dia, kita bantu sosialisasi di awal untuk mengenalkan, dan kalau nggak salah waktu itu kita lihat sekilas sudah berjalan, sudah dapat mitra. Tiba-tiba mitra kita yang notabene sudah seperti keluarga dengan admin, itu nanya ke admin nih, kok ini gak jalan ya, ini itunya atributnya dengan seperti itu. Pak admin bisa nggak ditolong disampaikan keluhan-keluhan mereka terhadap waktu itu ojolnya, admin ojolnya. Kami nggak punya kapasitas ke situ kan, cuma nyenggol aja. Ini tolong dirawat anak-anak yang sudah jadi membernya. Nah, ternyata tapi mereka kayaknya fokusnya beda. Mereka sudah melebarkan sayap ke Pringsewu, sibuk dengan aktivitas di sana, mungkin manajemennya mereka akhirnya vakum. Nah, artinya kami menyediakan siapapun boleh pakai kulkas untuk mempromosikan selama itu masih ada kaitannya. Terus ojol kedua datang lagi dari Gogesit yang kami juga sediakan. Monggo Gogesit masuk. Bahkan Gogesit ternyata dengan kesiapan agak intens, dan kita juga agak serius. Kenapa kami agak serius? Karena waktu itu karena kami belajar dari pengalaman di awal. Dan saya lihat juga banyak kuliner-kuliner di Kalirejo yang sudah menggunakan Gogesit. Betul. Nah, jadi kami waktu itu membuka pintu terhadap Gogesit. Gogesit itu kalau nggak salah punya salah satu anak lokal kita juga dari area Bangunrejo. Sidorejo. Dia datang Kulonuan, kita nggak kenal. Dia datang lewat salah satu member minta kenalin admin Kulkas siapa sih. Akhirnya kita ketemu waktu itu di Kalirejo. Dia Kulonuan juga. Kami akhirnya nggak sembarangan ngasih make. Kami minta seberapa siap konsisten melayani para member. Karena kami admin melayani mereka, merawat juga. Rule-nya kami jalankan. Jadi kalau mau masuk di situ kami mohon tolong di-maintain dengan konsisten. Gitu. Nah, dia sanggup, dia siap, monggo kita bantu lagi. Ini yang kedua, ojol kedua masuk yang kita sediakan itu. Terus kemudian di pembukaan launching pengenalan ternyata ownernya kan kebetulan hanya personal, dia suami istri. Dia menghadapi kesulitan untuk komunikasi sama kawan-kawan member di Kulkas. Bisa dibantu nggak admin? Saya bilang kalau Kulkas itu non komersil, kami benar-benar murni sosial. Jadi saya hanya bisa memantau aja gitu. Tapi kalau aplikasi itu kan komersil, ada profit di sana. Jadi sampean silakan kelola dengan manajemen jenengan gitu. Kami nggak sanggup, kami mau minta bantuan Kulkas waktu itu. Nah, memang dulu saya pernah tiba-tiba kurir Gogesit itu datang. Ada yang namanya Pak Ruli kan gitu. Aduh, Mas, saya nggak pesan makanan karena saya udah tahu Gogesit itu layanan makanan ya. Saya nggak pesan makanan. Lah, dari siapa Mas? Lah ini saya suruh nganter ke sini. Dari siapa? Salah satu cewek ternyata. Ngirim makanan. Oh, jadi
bisa digunakan buat ngasih kejutan ke pacar gitu. Tiba-tiba dikirim gitu. Ya itulah fasilitas ojek online kan akhirnya sangat membantu gitu loh, nggak cuman di ya orang taunya naik ojek untuk antar ke sini sampai di sana gitu. Ternyata bisa kirim, bisa antar makanan juga gitu. Ya ternyata begitu mudahnya. Akhirnya saya jadi terinspirasi. Pakailah jasa dia untuk ngirim barang. Untuk ngirim barang ke ya sebenarnya dari sini ke mana, ke Kaliwungu saja sebenarnya. Tapi kan saya posisinya lagi kerja, nggak mungkin. Akhirnya pakai aplikasi itu. Nah kira-kira besok Kulkas Express bisa menjawab itu nggak, hadirnya Kulkas Express itu? Jadi memang seperti yang sudah disampaikan sama Abah tadi, kulkas ini kan awalnya memang hanya media, yang bisa digunakan oleh siapa saja yang mau mempromosikan, memperkenalkan gitu, termasuk diantaranya 2 ojek online yang sudah pernah masuk itu tadi, Mangkacek dan Gogesit. Tapi ya karena memang tugas kami sebagai admin hanya menjadi gerbang, mengantarkan, memperkenalkan, mengedukasi dikit-dikit. Begitu tugas kami selesai, kami tinggal nih, sudah bisa jalan lah istilahnya begitu. Sudah jalan, akhirnya saya juga nggak tahu ya perkembangannya bagaimana, cuman ada akhirnya kesini-sini nih permintaan istilahnya, kok kulkas nggak punya delivery sendiri sih gitu, nggak punya ojek online-nya sendiri gitu loh, dengan komunitas yang sudah segini besarnya gitu kan, alangkah enaknya kalau kita punya jasa sendiri gitu. Nah dari permintaan itulah akhirnya ya kalau kita kelola sendiri mungkin kita bisa lebih optimal dalam mengontrol, lebih optimal dalam memanage gitu kan, juga mempublikasikan juga bisa seininya kita. Akhirnya dan menyajikan, yang paling utama menyajikan kemauannya kultur orang-orang Kalirejo atau member Kulkas yang baru melihat nih ojek online ternyata berongkir begini. Kami ya biasa ongkirnya bayar karo bakule ya, ngasih makanan bonus juga iso. Nah, mudah-mudahan Kulkas bisa sampai ke sana nanti ojolnya gitu. Artinya kebutuhan hari ini, saya yakin hari ini mungkin hanya beberapa orang yang memahami hal itu. 2-3 tahun ke depan, Kalirejo ini akan menjadi sentral dan percontohan yang luar biasa, dan kultur budayanya dan kultur pemikiran orangnya akan berubah, karena old man, orang-orang zaman dulu ini akan ya dengan sendirinya terkikis, tergantikan oleh new man itu kan gitu. Tergantikan oleh orang-orang baru, anak-anak muda yang sudah berkeluarga dan yang sudah paham tentang dunia digital. Saya yakin Kulkas Express ini bisa sukses, semoga ini. Karena dari hal-hal brandingnya sampai dengan akhirnya launching besok tanggal 24 ini ada layanan Kulkas Express. Ini yang asli punya orang Kalirejo lah istilahnya. Asli punya orang Kalirejo. Punya orang Kalirejo dan dikelola juga oleh grupnya Kulkas. Iya, karena kalau kita deliver di grup, kita nggak tahu dia. Kadang-kadang kalau kita deliver sama pedagangnya langsung, Mas ambil sendiri kan begitu. Ya, betul. Itu yang mau kita sampaikan. Jadi saya juga dulu sempat waktu kita diminta untuk mengedukasi mengenai ojek online ya, terlepas dari yang Kulkas Express sekarang, sebelumnya juga kan kita sudah melalui proses edukasi. Yang mau saya edukasikan ke teman-teman semua ini bahwa lepas dari biaya yang kalian bayarkan, keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan jasa ini tuh bisa berlipat ganda loh. Bayangin berapa resiko yang hilang. Artinya bukan hilang tuh kita pindahkan resikonya. Yang tadinya resikonya punya kita pindahkan ke kurir-kurir itu. Kita nggak perlu ninggalin anak di rumah. Ini untuk pedagang nih. Untuk pedagang. Ya. Untuk pedagang, kamu nggak perlu ninggalin daganganmu. Bayangkan pada saat kamu delivery berapa order yang lepas. Karena sedang nganterin delivery. Itu satu. Kedua, di jalan kita mana tahu ada ban kempes, ada ya istilahnya hambatan-hambatan, resiko yang mungkin terjadi lah. Itu akhirnya resikonya kita pindahkan ke mereka. Ya kan? Ya secara tidak langsung ya, memindahkan kurir itu udah jadi bukan urusan dia lagi, pindah ke dia gitu. Dengan beberapa ribu yang dia bayarkan itu tadi. Terus kemudian
untuk pembeli nih, untuk pembelinya kalau itu dari sisi penjual ya, beberapa resiko dipindahkan ke mereka. Untuk pembeli, walaupun sebelumnya kamu bayar ongkir cuma 2.000 dianterin sama pedagang, kebayang nggak berapa jam kamu harus nunggu karena harus nunggu barengan? Iya, benar itu. Nah, karena nggak mungkin juga pedagang akan datang seblak harganya, ada loh seblak harga 5.000, ya nggak? Masih bisa nemuin loh seblak harga 5.000. Saya nggak nemuin itu. Ada, coba lagi-lagi makanya buka kelas. Masih ada seblak harga 5.000. Seblaknya 5.000 ya kan? Yeah. Ongkirnya 2.000. Ongkirnya 2.000 dan ongkir ini kalau diiniin ke harga seblaknya jadi gede banget kan seolah-olah gitu kan. Seolah-olah gede. Jadi gede banget padahal sebenarnya ya resiko-resiko tadi itu yang harus di cover sama. Kalau kamu lepaskan resiko itu, kita alihkan. Contohnya kayak misalnya gini. Saya beli seblak harga 10.000. Yeah. Ongkirnya bisa dibilang sama karena agak jauh gitu ya, 10.000 gitu. Bandingin sama dulu saya beli seblak di sana, ongkir cuma 2.000 loh dianterin sama mbaknya. Coba deh bandingin sekarang, kamu bayar ongkir pakai ojek online sama dianterin sama mbaknya. Kalau kamu pakai ojek online itu masih panas, sudah nyampe di depan rumah seblaknya. Iya, benar. Nggak nunggu barengan, nggak nunggu sampai nunggu satu jalur satu jalur gitu. Aduh, Mbak males nih karena cuma satu batal ya, akhirnya nggak jadi makan. Cancel. Ya itu bisa jadi solusi untuk para pedagang sebenarnya dan para pembeli juga. Benar. Jangan apa-apa kalau kita sudah pesen di WA masih suruh ngambil karena tadi nggak ada barengan. Dan pedagang diuntungkan dengan resiko yang sudah tidak ditanggung. Sangat. Jadi sebenarnya kalau kita sama-sama teredukasi, ketika ada bahasa resikonya dipindahkan. Iya. Angka 2.000 bahkan 10.000 sudah itu tidak terlihat. Tapi begini, kultur kita itu belum bisa menerima bahwa ongkir yang terlalu besar kadang-kadang nih. Kadang-kadang orang desa, mohon maaf, beli aqua ini dengan harga 3.000 di warung A. Pindah di warung B 2.700, cuma selisih berapa ratus perak sudah milih 2.700. Iya. Nah, kira-kira bisa menjawab itu dulu nggak bahwa kita ini belum bisa terlalu ongkir mahal lah segala macam lah. Itu tadi makanya PR kita nih untuk istilahnya mengedukasi lah ya. Bukan dengan melihat angka. Iya. Yang dari 300. Sekarang kalau kita mau jangankan pindah warung ya, istilahnya beda brand lah ya. Aqua ini berapa harganya nih? 5.000 ya, harganya 5.000 karena dia sudah di branding Aqua gitu kan. Ganti branding lain harganya. Lain harga. Curah kita bikin yang ini lain lagi harganya. Sebenarnya sama-sama merek Aqua pun beli di warung sama beli di Alfamart lain lagi harganya. Lain. Itulah nilai. Nilai yang tidak bisa kita kuantifikasi loh istilahnya, nggak bisa dilihat dari nilai apa ya, dikuantifikasi lah ya. Barangnya sama, cuman ada nilai tambah yang membuat dia jadi harganya lebih mahal. Nilai tambahnya itu bisa berupa kemasannya, tempat jualnya. Kalau di warung kita di pinggir jalan seperti itu, kalau masuk ke Alfamart dia dingin tempatnya, itu kan nilai tambah gitu. Nah nilai tambah ini yang mau kita edukasi ke teman-teman dengan ongkir 2.000 yang nitip sama penjual sama ongkir katakanlah 5.000 sampai 7.000 yang lewat kurir ojek. Nilai apa yang bisa kamu dapatkan? Kalau saya pernah bikin postingan waktu itu masih mengedukasi mengenai ini jasa apa namanya pentingnya atau bukan pentingnya ya, keuntungan memakai ojek online ya. Hujan waktu itu, bayangkan ya, hujan, pengen makan seblak, tapi pengen sekarang, gitu kan. Kalau Rul ini hujan-hujan, Rul, gua kasih duit 10.000, tolong beliin seblak di pasar, mau nggak berangkat? Males saya itu. Tapi kata waktu itu ada yang nongkrong di depan sanggar, itu kurir, aplikasi salah satu aplikasi. Dia kalau hujan malah seneng, orderannya banyak. Iya, jadi makanya ada istilahnya ya nilai-nilai itu yang nggak bisa dimiliki oleh para pedagang dan hanya bisa ini harus ada wadah sendiri gitu. Memang berat mengedukasi
pemahaman tentang nilai tadi terhadap masyarakat yang mohon maaf apalagi di desa. Mereka hanya sederhana aja ngelihatnya selisih angka. Selisih angka makanya itu. Nah, akhirnya kami juga pelan-pelan nggak berhenti, kami lewat beberapa caption, beberapa contoh kejadian bahwa kita foto itu kurir dalam kondisi hujan kesana kesini. Nah itu kami rasa pelan-pelan akan merubah pola pikirnya warga kita di desa. Mudah-mudahan ada optimis ke sana dan akhirnya akhirnya nanti di Kulkas Express salah satu juga langkah kita untuk menyesuaikan edukasinya adalah mengenai tarif ya. Mengenai tarif kita sesuaikan. Kulkas Express nanti memang sudah kita buka bahwa salah satu strategi pertama di aplikasi Kulkas Express milik Kulkas itu adalah tarifnya disetel. Suka-suka. Itu yang nggak ada di lainnya. Yang saya khawatir. Makanya bisa nggak ini menjawab hal ini dulu? Kita jawab hal ini dulu. Nanti kalau sudah 2-3 tahun baru bisa kita mungkin membuat tarif dan sebagainya. Karena orang-orang baru dan orang-orang sudah paham. Tarifnya disetel. Mungkin kalau sedikit penjelasan apa sih tarifnya disetel itu? Jadi kami ngelihat ternyata trennya orang-orang pembeli dan penjual di sini. Kadang dulu masih ojek apa namanya istilahnya ya, ojek konvensional offline, anterin saya ke sana dong, wani piro 20.000 wis ya ora ketemu nek 30 jadi ya wis lawe jadilah, artinya ada tawar menawar di situ. Ada budaya atau kebiasaan angka yang biasa disepakati. Kata orang sini umumnya piro lah. Bener. Kulkas itu mau mengakomodir umumnya piro lewat aplikasi. Jadi nanti insya Allah mungkin teknisnya nanti akan kita lihat setelah launching di dalam aplikasi. Tapi paling tidak nanti Kulkas akan menyediakan media untuk wani piro. Nek 2.000 mangkat. Kata kurir, lah tambahin 3.000 des. Deal wes mangkat lah. Aplikasi Kulkas insya Allah kelebihannya salah satunya itu. Secara tidak langsung juga kalau saya mau pesen ke pedagang langsung ya, tapi tambah ongkir Mas ya, oh ya udah nggak apa-apa mungkin gitu. Kayak gitu kan? Kalau maksudnya kalau di luar aplikasi ya, kalau di luar aplikasi kebiasaan yang sudah jalan kan begitu. Tapi tambah ongkir Mas ya 2.000 misalkan. Betul. Ya berarti itu bisa menjadi solusi yang luar biasa. Mudah-mudahan kayak gitu. Karena memang kulturnya sudah begitu, orang-orang anak-anak yang pesen online sudah begitu memang. Tambah ongkir tidak pernah keberatan. Nah, kalau aplikasi Kulkas hadir dengan seperti itu, saya yakin akan menjadi mudah-mudahan itu nggak cuma sekedar di launching tapi menjadi solusi terhadap kebiasaannya. Gitu. Dari persiapan kurir sudah sampai mana ini? Sudah berapa kurir yang sudah belum, kan kita belum launching. Berarti belum bisa diumumkan. Jadi memang nanti pada saat launching kita akan buka pendaftaran sekaligus, maksudnya nih loh Kulkas Express aplikasinya sudah siap pakai. Aplikasi sudah siap. Kita buka pendaftaran untuk para mitra, kita buka pendaftaran untuk para drivernya di acara bazar itu nanti. Gitu, walaupun secara sebelum di launching istilahnya woro-woronya sudah ada, beberapa calon driver sudah mengkontak kami. Kontak tipis sudah ada. Tapi ininya nanti serempak di sana. Serempak setelah itu. Benar-benar bisa informasikan ke murid-murid saya yang baru lulus belum dapat pekerjaan. Silakan. Jadi ininya bisa. Kurirnya Kulkas Express. Ya benar, luar biasa berarti. Dan jangan lupa tanggal 24 itu launchingnya, tanggal 23 pembukaan acara bazarnya, 24 launching aplikasi Kulkas Express-nya. Sekaligus ulang tahun Kulkas. Dan ulang tahun Kulkas. Perayaan ulang tahun. Bertepatan ulang tahunnya grup Kulkas. Dan malam ada live musik kabarnya. Malam Minggu. Malam Minggu nih cocok nih. Cewek lagi bawa, siapin. Kulineran sembari kita live musik. Bener banget ini, bawa cewek malam Minggu. Indah kayaknya. Banyak lagi jajanan kan, siap-siap bro, jangan cuma nyiapin gandengan nggak bawa sangunya siapin dong. Ya tapi yang saya harapkan begini Mbak, Kulkas ini tetap bertahan dalam kondisi ya 1 tahun lah untuk memperkenalkan, karena saya lihat itu beberapa aplikasi yang hadir dia tidak bertahan di fase brandingnya. Itulah tadi, karena memang gitu. Ini bukan kita menaikkan
apa istilahnya peran kulkas ya. Tapi yang namanya branding memang nggak boleh putus. Karena keterbatasan kita sebagai hanya pengelola grup bukan pengelola aplikasi. Jadi kan kita punya istilahnya punya time frame, punya batasan bahwa ini sudah selesai sampai di sini, kita nggak pegang lagi gitu. Karena memang bukan areanya kita. Nah dengan Kulkas Express ini mudah-mudahan maintain itu bisa jalan terus gitu, branding itu karena memang tanggung jawab kita. Terus terang pertanyaannya Mas Ruli itu kalau boleh saya simpulkan di balik itu ada rasa sayang banget lagi naik-naiknya kok kayak kendor. Iya. Nah, kami pun seperti itu duluan. Kami para admin Kulkas ngelihatnya lagi naik-naiknya antusias member kok kendor. Iya. Di ojol-ojol sebelumnya yang bukan ranah kami nggak bisa apa-apa. Nah, insya Allah besok di Kulkas Express itu menjadi tanggung jawabnya admin Kulkas juga. Ya itu harapan saya yang selaku pengguna juga ya bertahan di masa-masa yang mudah-mudahan, amin. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bah? Ya, kira-kira kayaknya itu aja. Kami berharap semua member-member Kulkas itu bisa hadir dan overall bisa melihat Kulkas ini manfaat buat semua, buat warga Kulkas, bukan cuma buat admin, kira-kira kayak gitu. Saya coba untuk mengerahkan masa murid-murid saya untuk hadir di hari Minggu. Karena liburnya di hari Minggu. Jadi saya coba kerahkan untuk murid-murid saya untuk hadir. Pulang malam mingguan juga kan bisa. Jangan lupa kalau 5 cewek berarti 5 kantong saku. Tapi cuma 2 hari sayangnya, Bah. Hari pertama, hari kedua, tapi masih bisa pagi, sore, malam. Oh, masih bisa diatur. Kalau seminggu nggak kebayang borosnya. Karena kewajiban laki-laki untuk membahagiakan perempuan. Iya, ada aja. Itu saja hari ini. Terima kasih Abah dan terima kasih Mbak Putri. Semoga sukses dan lancar selalu.